Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Welcome back to Basic Writing Class with me, Ma'am Farida, and we are going to continue on our lesson. And today's topic is sentence types. Before we dig deeper about our topic today, let me share with you our learning objectives for this week. So at the end of the lesson, you will be able to first identify the types of sentence, and second, you'll be able to write declarative, interrogative, imperative, and exclamatory sentence. Jadi learning objectives kita pada minggu kali ini adalah nantinya kalian akan pertama mampu mengidentifikasi tipe-tipe kalimat. Kemudian yang kedua, kalian akan mampu menuliskan kalimat jenis deklaratif, interrogatif, imperatif, dan exclamator. Now, what are the types of sentences in English? So there are 4 types of sentences in English. The first is declarative sentence. The second is interrogative sentence. The third is imperative sentence. And the fourth is exclamatory sentence. So, the first type of sentence is a declarative sentence. What is a declarative sentence? A declarative sentence is a sentence that gives information. Jadi, ketika kalian menuliskan sebuah kalimat yang memberikan informasi, itu disebut declarative sentence. Atau juga mungkin kalian membaca sebuah kalimat yang memberikan kalian informasi, itu disebut declarative sentence. A declarative sentence can be a positive or a negative statement. Jadi declarative sentence sendiri dapat berbentuk statement positif atau statement negatif. It always ends with a period. Menuliskan kalimat deklaratif berarti kalian nanti akan mengakhiri kalimat kalian dengan tanda baca titik, ya bukan tanda baca lainnya. Jadi tanda baca titik untuk declarative sentence. So here I have several examples of declarative sentence, and I divide them into positive statement and negative statement. So first, Sarah loves dancing. Di sini memberikan informasi mengenai Sarah yang suka menari. And next, Ronald and Faisal are good friends. Ini memberikan informasi tentang hubungan Ronald dan Faisal yang merupakan teman baik. Kemudian berikutnya, Mole wanted to be a doctor when he was a child. Memberikan informasi mengenai Mole yang dulu waktu kecil ingin menjadi dokter. Begitu pula dengan negative statement. Jadi, declarative sentence merupakan kalimat yang memberikan informasi, kemudian bisa berupa kalimat positif atau negatif, dan diakhiri dengan tanda titik. Tipe kalimat berikutnya is an interrogative sentence. So what is an interrogative sentence? An interrogative sentence is a sentence that asks questions. Jadi ketika kita menuliskan kalimat dan kalimat kita ini berbentuk pertanyaan, maka disebut sebagai interrogative. Nah, interrogative sendiri di sini dalam strukturnya, kalau struktur yang basicnya adalah subjek kemudian diikuti oleh predikat atau kata kerja. Nah, untuk interrogatif sendiri, dia yang muncul terlebih dahulu adalah kata kerjanya, kemudian diikuti oleh subjeknya. And karena namanya adalah kalimat tanya, olehnya maka kalimatnya diakhiri dengan a question mark, sebuah tanda tanya. Interrogative sentence kalian juga biasanya bisa kalian mulai dengan kata-kata question seperti what, where, who, why, dan kata-kata question lainnya. Atau bisa juga didahului dengan auxiliary verbs. Contohnya adalah mungkin menggunakan are, do, will, dan auxiliary verbs lainnya. So here I have also examples. Saya bagi menjadi question words dan auxiliary verbs. Jadi yang question words-nya bisa saja kalimat kalian menggunakan what, dan kalimatnya jadinya what is your name. Nah, kemudian when were you born, ini bertanya ya, di mana lahirnya. Kemudian why did you come late yesterday,
menanyakan kenapa kemarin datang terlambat. Dan menggunakan auxiliary verb. Jadi auxiliary verbnya di sini ada yang menggunakan are, did, sama will. Okay, so that's an interrogative sentence. Tipe kalimat berikutnya yaitu disebut imperative sentence. Nah, imperative sentence is a sentence that gives command. Jadi ketika kita ingin memberikan perintah dalam bentuk kalimat, itu disebut sebagai imperative sentence. Dan kalimat perintah dapat diakhiri dengan menggunakan titik, tanda baca titik, atau tanda baca dalam bentuk exclamation mark, tanda seru. Tergantung dari perintahnya sendiri. Nah, di sini ada 5 jenis perintah yang dibedakan, dan karena berbeda jenisnya ini, kita bisa tahu kapan menggunakan tanda seru dan tanda titik. Yang tipe perintah pertama adalah order. Order di sini ini adalah perintah yang betul-betul perintah. Ya, dalam bentuk perintah yang ketika kita memerintahkan seseorang. Nah, di sini contohnya adalah get out. Jadi karena ini adalah sebuah perintah dan yang menggunakan tanda seru exclamation mark, ini merupakan strong command. Jadi merupakan yang sangat keras, ya, kuat di sini. Perintahnya sangat kuat, artinya adalah order ini harus dilakukan. Nah, kita lihat contoh yang berikutnya, number 2, request. Request di sini menggunakan titik, dia masuk kategori mild command. Artinya perintahnya ini bersifat lembut, ya. Jadi tidak ada paksaan di sini. Jadi sometimes karena kalau request ini dia merupakan sebuah permintaan. Jadi kadang kita minta tolong dalam bentuk request. Nah, ketika kita minta tolong, tentunya kita tidak memaksa seseorang, ya. Jadi tanda baca yang kita gunakan adalah tanda titik. Kemudian contoh komen ketiga adalah advice. Sini advice atau dalam bahasa Indonesia kita sebut nasihat. Jadi ketika kita memberikan nasihat juga kita tidak sifatnya strong di sini, kita tidak memaksa atau sifatnya harus dilakukan. Jadi kita menggunakan tanda titik. Ya, karena sifatnya kita mild, dilakukan boleh, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Berikutnya adalah jenis instruction. Nah, ketika kita memberikan perintah dalam bentuk petunjuk, mungkin cara melakukan sesuatu atau cara pergi ke tempat tertentu, ya seperti itu. Nah, ini kita menggunakan tanda baca titik karena kembali lagi bahwa kita memberikan petunjuk cara melakukan sesuatu. Jadi kita tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuai dengan apa yang kita perintahkan, karena ada kalanya mungkin akan sebuah petunjuk itu atau sebuah cara mungkin akan berhasil bagi beberapa orang dan tidak berhasil bagi beberapa orang lainnya. Dan yang terakhir jenis komennya adalah warning, ini dalam bentuk peringatan. Nah, ketika kita memperingatkan seseorang, ini dia ada hubungannya dengan mungkin memperingatkan tentang bahaya sesuatu terhadap sesuatu, sehingga kita menggunakan tanda seru di sini. Ya, karena kita menyatakan pernyataan kita ini sebuah peringatan yang harus didengarkan dan dilakukan. Ya, contohnya di sini adalah look out. Ya, jadi look out-nya ini artinya hati-hati atau waspada. Ya, jadi harus diindahkan peringatan kita. Nah, jika kalian perhatikan untuk imperative sentence sendiri, ada bagian kalimat yang sifatnya dihilangkan di sini, yaitu adalah subjeknya. Karena ketika kita memberikan komen, ini dia sifatnya subjek itu dia sudah masuk ke dalam kalimatnya. Jadi tanpa disebutkan subjeknya, kita sudah tahu siapa yang dimaksud atau kepada siapa perintah tersebut diberikan atau ditujukan. Jadi imperatif ini berbeda dengan jenis kalimat yang lainnya. Dan jenis kalimat terakhir yaitu adalah exclamatory sentence. An exclamatory sentence is a type of sentence that
expresses strong emotion. Jadi ketika kalian menuliskan kalimat dan kalian ingin menyampaikan perasaan kalian dalam kalimat tersebut, itu disebut sebagai exclamatory sentence jenisnya. Exclamatory sentence is a statement just like a declarative, but an exclamation is more forceful. Jadi kurang lebih exclamatory ini sama dengan deklaratif sifatnya, merupakan sebuah pernyataan. Akan tetapi exclamation ini lebih forceful katanya. Jadi dia lebih ada feeling yang ikut nyangkut di kalimatnya. Exclamatory sentences always ends with an exclamation mark. Jadi kalimat exclamatory itu selalu diakhiri dengan tanda seru. Ya, tanda seru. These kinds of sentences are commonly found in adverts or emails and text messages. Jadi jenis kalimat exclamatory ini sering sekali ditemukan di adverts atau iklan atau mungkin emails dan juga text messages. Ada beberapa contoh exclamatory sentences berikut di sini yang menggambarkan perasaan si penulis ya sini atau penutur. Yang pertama di sini menggambarkan expresses joy-nya. Ini contohnya I'm free. Nah, mungkin kalian bisa menggunakan kalimat lain yang juga mungkin menggambarkan kegembiraan. Ini karena kebetulan sepertinya narapidana dan akhirnya bebas dari penjara sehingga mengekspresikannya dengan I'm free. Berikutnya I treasure you. Ini mengekspresikan rasa sayang ya. Kemudian she actually won, mengekspresikan keheranan ya, kekagetan, kaget karena wow tidak nyangka ya, mungkin temannya ternyata berhasil memenangkan sebuah kompetisi mungkin. Kemudian you're late again. Nah, ini mengekspresikan kemarahan karena di sini late, mungkin lagi menunggu janjian tapi ternyata temannya terlambat. So that's some exclamatory sentence. And here are several examples of real life use. Jadi beberapa contoh penggunaan in real life, beberapa jenis-jenis kalimat. Nah, contoh pertama saya punya advertisement posters. I got two here. So first, ini I'm sure you all familiar with this product. It's Elman. Nah, di sini I want you to focus on the sentence here. Trust me, it works. Trust me, it works. Jadi di sini ada satu jenis kalimat yang digunakan. Ini dia jenisnya kalau kalian lihat menggunakan tanda baca seru, tanda seru di sini ya. Trust me, it works. Jadi kita bisa menyatakan bahwa kalimat ini dia jenisnya exclamatory, mengekspresikan mungkin kegembiraan juga ya karena berhasil. Yakin deh pasti berhasil. Seperti itu. Ya. Di sini juga jadi kita tidak melihat yang bahasa Indonesianya ya, because this is English, so we focus on the English sentence here. Ya, karena mungkin produk Elman ini menargetkan international consumer juga. Well, here dan second posters ada beberapa tipe kalimat yang muncul. So let me start from the Bachtown Fashion Institute is looking for student models. Di sini dia menggunakan tanda seru. Ya, ini merupakan kalimat exclamatory. Jadi ini seperti bisa juga mengekspresikan sebuah kegembiraan. Artinya bahwa ini lagi dicari loh student models sama Bechtown Fashion Institute ya, menggunakan kalimat exclamatory. Berikutnya I'm sure you all know, think you have what it takes. Nah, di sini ada tanda tanya yang digunakan, dan ketika tanda tanya yang digunakan maka kalimatnya bisa langsung kita nyatakan sebagai kalimat interrogative. Berikutnya, meet our designers this week. Ya, ini
ini masuk kategori kalimat command ya. Kemudian this is your chance to walk the runway. Nah, ini masuk kategori exclamatory dan seterusnya. Jadi ini beberapa contoh real life use penggunaan beberapa kalimat. Jadi dalam poster ini, poster pertama, poster kedua lebih banyak menggunakan kalimat-kalimat berbeda, jenis-jenis kalimat berbeda dibandingkan dengan poster pertama. Ini sebagai contoh bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita biasa juga mendapati poster seperti ini atau iklan-iklan yang muncul di televisi, atau mungkin ketika kita lagi di jalan melihat papan iklan, kemudian muncul iklan yang dia juga menargetkan international consumer, biasanya menggunakan bahasa Inggris. So they also use one or two different types of sentences. Now the example number 2, it's in the form of a brochure, more specifically a travel brochure. It makes me wanna travel somewhere. Don't you guys wanna travel? Jadi pengen liburan ya. Here you probably notice there are several types of kinds of sentences. Ya, ada beberapa jenis kalimat dalam brosurnya. For example, why choose our travel agency? Jadi dalam bentuk kalimat tanya. Ya. Selain itu, contact us now. Nah, ini merupakan kalimat perintah. Di sini memang tidak dibubuhkan tanda baca, tapi kita tahu bahwa ini adalah kalimat perintah. And memang dalam bahasa brosur sendiri, untuk yang bagian command atau imperatif ini dia jarang sekali sebenarnya dibubuhkan tanda baca. Berikutnya ada beberapa jenis kalimat deklaratif yang memberikan informasi mengenai this travel agency. So here's another real life use of different types of sentences. And the last example is, everyone probably familiar with this. It's how to use skincare. I was kidding. So this is a cooking instruction on how to use rice cooker. Di sini karena di sini dia merupakan instruksi bagaimana cara menggunakan rice cooker untuk memasak nasi, maka dalam bentuk imperatif ya. Kalian bisa lihat tipe kalimat yang digunakan semuanya adalah imperatif. Jadi ketika jenis dari writingnya ini dia bertujuan untuk apa itu jelas, maka kita juga tahu ada beberapa jenis kalimat yang dia harus digunakan sendiri atau mungkin bisa digunakan dengan beberapa jenis kalimat tertentu lainnya. Contohnya untuk yang instruction ini. Jadi karena dia instruction, dia tidak butuh deklaratif ataupun jenis kalimat lainnya. Jadi khusus imperatif. Now we are coming to the most exciting part throughout the lesson, adalah latihan. Jadi pada topik sentence types ini saya memiliki 2 exercise yang harus kalian kerjakan. Exercise 1 is you are going to correct the punctuations and identify the sentence types. Ini jenis kalimat saya adalah kalimat perintah ya. Jadi kalimat perintahnya dia pakai tanda baca titik, dan ini harus dilakukan walaupun bukan tanda seru. Jadi ada 10 kalimat di sini yang mana punctuationnya kurang tepat ya, jadi belum tepat. Jadi Anda tolong koreksi punctuationnya. Setelah dikoreksi maka diidentifikasi, dituliskan jenis kalimatnya number 1 sampai number 10 itu jenis kalimat apa. Kemudian exercise yang kedua adalah kalian akan menuliskan kalimat yang terdiri dari beberapa jenis yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, kalian akan menuliskan 2 jenis kalimat deklaratif about yourself. Jadi tidak menuliskan kalimat deklaratif tentang orang lain, tapi tentang diri Anda. 2. Kemudian kalian akan menuliskan juga 2 kalimat interrogatif yang mana kalian akan bertanya tentang teman Anda. Jadi kalimatnya pertanyaan tentang teman Anda. Kemudian berikutnya kalian menuliskan juga 2 kalimat imperatif
karena kalimat imperatifnya ini memberikan perintah kepada teman Anda. Anda boleh pilih dari 5 yang sudah kita pelajari hari ini, tuh yang mana-mana saja. Kemudian yang terakhir, menuliskan 2 kalimat eksklamatory bebas. Anda boleh menuliskan kalimat eksklamatory tentang apa saja. Dan untuk exercise-nya silahkan dikerjakan dan akan kita bahas bersama pada pertemuan kita selanjutnya di kelas. The last but not least, these are some of the references that I used for this material. And then, thank you everyone for watching and listening to the lecture. Please don't forget to do the exercise 1 and 2, and we'll discuss and meet again in our class next week, inshallah. Everyone stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.